Oke, kita berjumpa kembali di channel Agus Robert atau channel Tukang Manjat. Kali ini saya akan membahas tentang cara kerja mesin Senso. Kenapa ini perlu saya bahas? Jadi gini, ini hubungannya dengan salah pengertiannya cara kerja mesin. Jadi beberapa saat yang lalu ada yang komen atau japri saya, Bang, oli buat Senso yang bagus 4 tak apa 2 tak, Bang? Katanya yang dibilang, saya bilang tentu oli 2 tak lebih baik karena memang penggunaannya untuk mesin 2 tak ya. Karena mesin oli 2 tak jelas bisa meningkatkan performa mesin 2 tak. Kalau oli 4 tak kan oli mesin, bukan oli buat pembakaran. Alasan katanya channel sebelah, dia bilang begini, oli 4 tak bagus karena oli 4 tak kental. Nah, ya kalau cuma alasan oli 4 tak kental, oli 2 tak juga ada yang lebih kental. Ya. Cuma alasan berikutnya, kalau oli 2 tak kan pembakarannya habis. Nah, kalau oli 4 tak pembakarannya tidak habis, jadi masih ada sisa. Nah, sisa oli ini yang katanya bisa melumasi piston dan crankshaft. Nah, inilah kesalahpahaman yang ingin saya benarkan. Jadi gini, kalau kita mengerti cara kerja mesin, maka pemahaman itu tidak ada. Jadi oli sisa pembakaran untuk melumasi piston dan crankshaft. Nah, ini yang kesalahan. Jadi gini, nah, akhirnya saya buka mesin. Ya, seperti ini. Kita dekatkan saja. Ya. Ya, ini saya akan jelaskan berdasarkan diagram mesin langsung. Jadi yang perlu diketahui bahwa dalam Senso pun ada yang namanya titik mati atas atau titik mati bawah, atau secara umum mesin 2 tak lah ya. Itu biasanya dikenal, titik mati atas dan titik mati bawah. Titik mati atas adalah ketika posisi piston berada di atas paling tinggi, yang ditandai dengan posisi bandul ada paling bawah. Ya. Ketika dia titik mati bawah, maka ketika bandul berada di posisi atas, maka posisi piston berada paling pendek. Ya, paling pendek. Nah, pengertian kalau kita sudah mengerti tentang titik mati atas dan titik bawah, maka ketika posisinya di titik mati bawah, ya, ini posisi piston berada di titik mati bawah, ditandai posisi bandul ada di atas, maka piston akan menutup. Ketika posisi piston berada di titik mati bawah, maka dia akan menutup lubang karbu. Ini lubang karbu ya. Tetapi dia akan membuka lubang knalpot. Ya. Lubang knalpot terbuka. Ya, kelihatan ya. Nah, bergerak piston naik. Nah, jadi ketika di titik mati bawah, lubang karbu tertutup, lubang knalpot terbuka. Ketika dia berada di titik mati atas, maka lubang karbu terbuka, lubang knalpot tertutup. Ya, paham ya? Artinya antara titik mati atas dan titik mati bawah. Nah, hubungannya dengan sirkulasi BBM, nah ini. Jadi, ini posisi karbu ya. Jadi di sini posisi karbu. Ketika recoil ditarik, ya, recoil ditarik juga. Nah, ketika dia berada di titik mati atas, posisi piston di posisi titik mati atas,
Ini BBM sama campuran oli masuk nih. Jadi BBM-nya masuk, disembuhkan dari karburator. Jos masuk. Maka dia masuk mengisi ruang crankshaft. Ya. Jadi campuran BBM lebih dahulu melumasi ruang crankshaft. Ya. Dia memenuhi. Ya. Di recoil lagi ditarik, dia naik. Nah, sambil bandul ini naik, dia akan memompa BBM naik ke atas piston. Ya. Naik ke atas piston. Naiknya lewat mana? Nah, ini. Setiap piston, setiap boring di 2 tak itu ada kisi-kisi. Nah, kisi-kisi ini yang kisi-kisi terbuka. Ini kisi-kisinya punya Husqvarna 365. Dia kisi-kisinya terbuka. Nah, jadi istilah mesinnya transfer pot. Ini adalah transfer pot untuk jalur antara apa namanya, keluar masuk naiknya BBM ke atas piston. Nah, jadi kalau posisi piston seperti ini, jadi dia lewat sini, sembur. Jadi bensinnya naik lewat kisi-kisi ini. Itu yang logika. Jadi tidak benar kalau BBM naik dulu ke atas piston, itu salah. Jadi kalau bensin dari karbu terus bensin langsung naik di atas piston, itu salah. Ya. Jadi kalau posisi piston ada kalau dia mau ngisi BBM, nah, jadi karena apa? Posisi lubang karbu terbuka ketika piston berada di atas. Ya. Lubang karbu, ini lubang dari karbu ya, lubang untuk pasukan BBM terbuka ketika piston berada di atas. Jadi nggak mungkin bensin masuk dulu ke atas piston, itu mustahil. Karena kalau berada di titik mati bawah, posisi piston masih menutup, posisi lubang karbu masih tertutup sama piston. Jadi nggak mungkin ketika posisi begini bensin muncrat, nggak mungkin. Yang benar adalah ketika posisi berada piston di titik mati atas, barulah BBM masuk. Ya. Ketika bandul di bawah atau posisi titik mati atas, lubang karbu terbuka, nah inilah bensin masuk. Bensin masuk, baru dipompa naik ke atas. Seperti tadi saya bilang, dia melewati kisi-kisi yang di dalam boring. Ya. Di dalam boring kan macam-macam, ada kisi-kisinya. Yaitulah buat jalur bensin keluar. Dan itu pun juga bukan cairan. Ya. Artinya namanya pembakaran di mesin 2 tak itu pengkabutan. Jadi dari karburator diinjeksi disemprot, terus itu bentuknya kabut, bukan cairan. Ya. Jadi semacam kayak kabut. Tetapi kalau pengkabutannya terlalu lama, maka terjadi banjir, kabutnya mencair, makanya mesin nggak mau nyala. Itulah sebabnya istilahnya mesin banjir. Jadi kalau masih sistemnya pengkabutan, karena bensin sifatnya gas, maka dia akan mudah naik sambil dibantu sama crankshaft. Tapi Anda juga bisa paham, kalau settingan L-nya kebanyakan,
bensin masuk banyak, jadi dia pengkabutannya terlalu banyak sehingga naik ke atas bentuk cairan dan sulit terbakar. Itulah istilahnya kebanjiran karena terlalu banyak pasokan yang masuk. Sehingga seharusnya dari sini sudah bisa membantah. Nah, ketika bensin naik sambil di bawah piston naik sambil lewat transfer port dan piston berada posisi di titik mati atas, ya. Jadi piston berada di titik mati atas, karbu nyuntikan lagi BBM pasokan, tapi di atas sudah ada bensin. Maka dipantiklah dari CDI, meledak, dar. Nah, lalu sambil meledaknya piston, dia akan mendorong piston ke bawah, ledakan itu. Keluarlah ke knalpot. Nah, kalau ini pakai oli 2 tak, maka pembakaran bersih, keluar bersih semua. Keluar bersih. Jadinya itu yang dimaksud kenapa oli 2 tak digadang-gadang ini adalah oli yang bagus karena pembakarannya bersih. Kalau kita pakai oli mesin untuk campuran BBM, maka ketika dia BBM naik sambil dipompa oleh crankshaft ke atas, maka ketika ledakannya tidak sempurna karena ada oli yang tidak terbakar. Nah, oli yang tidak terbakar ini lantas kemana? Ya di situ aja, tidak kemana-mana. Dia hanya meledak dalam bentuk bukan cairan lagi, tapi sudah membentuk seperti kerak. Ya, namanya seperti abu atau istilahnya oli yang sangat lengket, kental itu loh. Kalau coba Anda bakar sendiri, olinya tuh kental lengket sekali dan dia menempel di piston, nempel di buring, nempel di bagian mulut exhaust. Jadi seperti itu. Makanya kenapa kepala piston bisa hitam, ringnya. Nah, yang membahayakan adalah dia akan menyumbat. Jadi ampas pembakaran akan menyumbat di bagian pinggir-pinggir piston. Yang kelamaan itu akan semakin mengeras. Itulah makanya kalau kebanyakan oli, istilahnya di bagian knalpot pasti banyak baret. Baretnya itu salah satunya karena kebanyakan oli. Ya. Kalau dia kurang oli, biasanya yang paling baret adalah bagian karbu. Biasanya tuh identik dia baret di sini karena dia kekurangan oli. Itu yang umum, tapi itu tidak bisa digeneralisir secara umum ya. Tapi itu identik bisa dikatakan kalau baret di bagian karbu pasti karena kurang oli. Nah, kemudian dari sini aja udah bisa kita ketahui ya. Ya, dari hal ini aja udah bisa kita pahami bahwa cara kerja mesin 2 tak seperti itu. Jadi kenapa dianjurkan menggunakan oli 2 tak? Itu sebabnya. Oli 2 tak selain dia sebagai pelumasan, dia juga berfungsi sebagai pendingin. Dan yang ketiga, ini yang tidak ada di oli 4 tak. Bahwa kalau oli 2 tak itu meningkatkan performa mesin karena dia sifatnya mudah terbakar dan habis terbakar. Beda kalau oli mesin 4 tak, dia sulit terbakar dan tidak habis terbakar. Itu saja. Makanya oli 2 tak wangi karena supaya baunya pun tidak menyengat operator. Operator bisa nyaman dengan bau mesin
2 tak, walaupun berasap misalnya kebanyakan. Tapi kalau 4 tak, kebanyakan olinya nggak enak, pedih di mata, baunya nggak enak. Jadi begitu. Itu penjelasan singkat tentang cara kerja mesin Senso ya. Jadi setidaknya penjelasan ini bisa menjawab yang bertanya mengapa mesin apa kenapa banyak yang menganjurkan oli 4 tak, karena alasannya sisa pembakaran oli bisa melumasi. Salah. Inilah fungsinya. Kenapa mesin 2 tak harus pakai oli 2 tak. Alasannya itu. Lalu apakah oli 4 tak tidak merusak mesin? Ya, dalam jangka pendek mungkin tidak, tapi jangka panjang. Jangka panjang, dia keraknya semakin menumpuk, kalau tidak rajin-rajin membersihkan, maka penumpukan itu akan menurunkan performa mesin dan akhirnya rusak. Oke, sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan yang mau bertanya, mau komen, mau nanggapi positif, negatif, silakan. Terbuka saja. Saya menerima masukan. Kalau ada yang salah, koreksi saya. Saya acungi jempol. Terima kasih sudah menonton.